Pada kesempatan ini kita akan mengerjakan contoh tentang persamaan diferensial non homogen metode koefisien tak tentu. Ini adalah prosedur matematika teknik ya, atau engineering matematika rekayasa, ataupun namanya apa, aslinya engineering matematik ini. Pertama adalah soalnya, kemudian diselesaikan itu meliputi mencari general solution, verifikasi jika diperlukan ya. Mencari general solution, kemudian verifikasi general solution terhadap soalnya. Terus yang ketiga adalah mencari partial solution jika diperlukan. Ini adalah teori tentang metode koefisien tak tentu, PD non homogen. Ya. Ini adalah contoh-contoh soalnya ya. Kita cari yang paling mudah saja dulu sebagai contoh pertama. Misalnya nomor 1 mungkin ya, yaitu turunan kedua dari Y terhadap X ditambah 4 kali Y sama dengan sin 3X ya. Itu soalnya. Jadi Rx-nya sama dengan sin 3X ya. Persamaan homogennya tentu saja yang sebelah kiri ini sama dengan 0 ya. Mungkin kita tulis saja soalnya nanti, soal nomor 1 ya. Apa tadi soalnya? Turunan kedua D kuadrat Y dx kuadrat ditambah 4Y ya, sama dengan sin 3X. Sin 3X ya. PD homogennya tentu saja ya, sama, yang sebelah kiri sama dengan kita tulis sama dengan 0 ya kan. Kita menggunakan persamaan karakteristik lambda kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, maka lambda 1, 2 sama dengan min 2i ya, plus minus 2i, karena akarnya min 2 kan bilangan imajiner. Oke, terus kemudian dari Y sama dengan plus minus 2I kita memperoleh jawaban Y homogen ya, sama dengan C1 cos 2X ditambah C2 sinus 2X. Kenapa begitu? Anda periksa lagi waktu pelajaran tentang PD non homogen. Sekarang dari sin 3X kita bisa melihat tabel ya. PD untuk Rx sama dengan sin 3X ya, maka kita melihat di tabel sin 3X ya, ini kan adalah K cos omega X plus M sin omega X. Omeganya 3 ya. K cos 3X plus M sin 3X.
kita cek karena ini cos C1 cos 2x, Y1 nya ini cos 2x tidak proporsional dengan cos 3x, maka kita tidak perlu memodifikasi Rx nya ya. Sekarang kita masukkan ke persamaan diferensial ya. Ini YR kan sama dengan YR, maka turunannya dari YR DYR per DX turunannya K cos 3X adalah min 3K sin 3X. Turunannya sin 3X adalah cos 3X, maka ini plus 3M cos 3X. Turunan kedua adalah turunannya dari sebelah kanan sama dengan itu. Sama dengan min 9K sin cos ya. Turunannya cos min 9M sinus 3X. Untuk mencari K dan M kita masukkan ke soalnya ya. Nah, maka sebelah kiri sama dengan turunan kedua berarti ini ya. Min 9K cos 3X min 9M sin 3X. Loh, mana 9-nya? Ya, ini turunan keduanya. Kemudian ditambah 4 dikalikan turunan 4 kali Y. Y-nya adalah YR ini. Ya, K cos 3X plus M sin 3X. Nah, kalau kita ini harus sama dengan sin 3X ya, harus sama dengan sin 3X. Kalau kita kumpulkan yang cos, maka min 5K cos 3X, yang M kita kumpulkan min 5M sinus 3X sama dengan sinus 3X. Maka kita lihat yang sinus 3X ini 5M ya, maka dan yang cos 0 di sebelah kanan, maka kita jelas ya, K sama dengan 0 dan M sama dengan min 0,2. Artinya YR sama dengan K-nya kita ganti dengan 0, M-nya kita ganti dengan 0,2 min 0,2 sinus 3X. Atau Y general solution sama dengan PD homogennya, YH-nya C1 cos 2X plus C2 sinus 2X, YR-nya ini ya, min 0,2 sinus 3X. Ya, itu adalah penyelesaian umumnya. Oke, saya rasa kita sudah menyelesaikan soal nomor 1, tetapi biar lengkap ya, sesuai dengan prosedur engineering matematik, yaitu setelah kita finding general solution, kita verifikasi langkah berikutnya ya.
Ya, kita copy saja dulu daripada menulis ulang. Verifikasi sebenarnya ya cuma menulis ini. Ya, kita tinggal sisakan general solutionnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, maka kita bisa menurunkan ya, dy dx, nah, turunannya c1 cos 2x adalah min 2c1 sinus 2x ditambah 2c2 kosinus 2x, yang turunannya sinus adalah cos. Ini sering salah plus minusnya, ini 0,6 kosinus 3x ya. Kalau kita turunkan lagi, sama dengan turunannya sin adalah cos ditambah Oke, karena turunannya cos adalah min ya. 2 kali 2 4 C2 sinus 2x, terus kemudian turunannya cos adalah sin 1,8 ya, sinus 3x. Ya, kita tinggal memasukkan ke persamaan di sebelah kiri sama dengan dari soal, yaitu ini turunan kedua ditambah 4 kalikan y, general solutionnya. Kita masukkan ke PD soal, turunan kedua ini ya, berarti min 4c1 kosinus 2x min 4c2 sinus 2x min 1,8, tinggal nulis ulang saja, sinus 3x, itu kan turunan kedua ditambah 4y, 4 kalikan y, y nya ini min 2 C1 sinus 2x dan sorry di 4y ya, bukan 4 turunan pertama, salah. Tinggal memasukkan y nya saja. Y adalah C1 kosinus 2x ditambah C2 sinus 2x min 0,2 sinus 3x, gitu kan ya, sehingga ketemu min 4 C1 kosinus 2x. Langsung saja, nggak apa-apa ini saya rasa. Nah, ini min 4C1 cos 2x, ini plus 4C1 cos 2x, saling menghilangkan kan, yang sini min, yang sebelah sini plus. Terus
min 4C2 sin 2X, yang sini juga 4C2 sin 2X plus ya. Mungkin saya ganti warnanya biar ketahuan yang mana menghilangkan yang mana. Nah, tinggal 1,8 ditambah min 1,8 ditambah min 0,8. Nah, ini ya, salah sin plus minnya ini mesti. Bentar. Yang sini sin turunannya cos. Nah, ini yang salah yang terakhir. Cos turunannya min sin, minnya jadi plus ya. Nah, ini jadi plus. Maka yang ini plus ya. 1,8 sin 3X ini min 0,8, berarti ini dan ini menghasilkan sin 3X kan. Maka persamaan ini persamaan d kuadrat y dx kuadrat plus 4y akan menghasilkan sin 3x harusnya ya, harusnya. Kita lihat soalnya, benar kan, sama dengan sin 3x ya, artinya kita sudah memverifikasi hasil jawaban kita ya. Perhatikan bahwa yang general solution, bentar, bahwa yang general solution bagian yang homogen, yang ini kan bagian yang homogen ya, yang ada konstantanya, dia akan saling menghilangkan ya. Ini kan komponen C1 cos ini kan menghasilkan yang dua yang ini ya, dan dua yang depan ya. Ya, min 4 ini adalah bagian yang non homogennya, yang homogennya. Ini juga bagian homogennya. Sebenarnya yang perlu diverifikasi cukup bagian yang non homogennya saja ya. Ya, apakah dia menghasilkan nanti sin 3x, sebenarnya gitu saja, berarti tinggal yang ini saja, bagian non homogen ditambah dengan ini turunan kedua tapi bagian yang non homogennya, berarti bagian 1,8 dan min 0,2 sin 3x ini apakah dia sama dengan sin 3x dari soal. Sebenarnya cukup itu, tetapi ya kalau ngeyel ya nggak apa-apa, yang homogen juga kita masukkan, tapi percayalah yang homogen kalau benar ya nanti menghasilkan 0 ya. Ingatkan, Y general solution sama dengan Y homogen ditambah YR. Y homogen kalau dimasukkan ke PD soal akan menghasilkan 0, YR akan menghasilkan Rx ya. Berarti yang ini boleh tidak dilakukan verifikasi. Begitu kira-kira contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan memberi gambaran kepada mahasiswa bagaimana menggunakan teori metode koefisien tak tentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.